Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kenalin nama saya Konita Tunisa dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah UIN Raden Masaid Surakarta dengan NIM 043. Di sini kita akan belajar mengenai deep learning dengan tema kerangka kerja pembelajaran mendalam. Simak video selanjutnya ya. Oke teman-teman, di slide ini kita akan membahas tentang kerangka kerja pembelajaran mendalam atau bisa disebut dengan PM. Pembelajaran mendalam merupakan sebuah pendekatan yang memulihkan proses belajar. Artinya di pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada bagaimana peserta didik mengalami dan bisa memahami setiap prosesnya. Melalui pendekatan ini, guru diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang sadar, bermakna, tentu saja yang menyenangkan. Pembelajaran mendalam juga dilaksanakan dengan menggabungkan 4 unsur utama dalam diri peserta didik. Yang pertama yaitu olah rasa, olah hati, olah pikir, dan yang terakhir olahraga. Dengan memadukan keempat aspek tersebut secara holistik, proses belajar menjadi lebih utuh, terpadu, dan benar-benar mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada komponen dalam kerangka kerja pelajaran mendalam. Kerangka kerja ini terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama, dimensi profil lulusan, yaitu gambaran tentang karakter dan kemampuan yang ingin kita bentuk pada peserta didik. Komponen yang kedua yaitu prinsip pembelajaran, yaitu prinsip atau pedoman yang membantu kita merancang pembelajaran agar lebih bermakna, relevan, dan berpusat pada peserta didik. Komponen yang ketiga adalah pengalaman belajar. Di sini kita berbicara tentang bagaimana peserta didik mengalami proses belajar, mulai dari kegiatan, aktivitas, hingga interaksi yang mendukung perkembangan mereka. Dan komponen yang keempat adalah kerangka pembelajaran, yaitu struktur atau alur yang menjadi paduan guru dalam merancang pembelajaran secara sistematis. Keempat komponen ini saling berhubungan dan bekerja sama untuk mewujudkan pembelajaran yang mendalam secara holistik dan berdampak bagi peserta didik. Selanjutnya kita masuk ke bagian dimensi profil lulusan ya, yang A. Dimensi ini menggambarkan kompetensi dan karakter yang ingin kita bangun pada peserta didik melalui proses pembelajaran. Dimensi yang pertama adalah di keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada bagian ini, peserta didik diharapkan mampu mengenal dan meyakini keberadaan Tuhan serta menghayati nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah dimensi keluargaan. Dimensi ini mencakup rasa cinta terhadap tanah air, menghormati aturan-aturan dan norma sosial, serta mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga adalah penalaran kritis. Peserta didik diharapkan mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif. Artinya mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi mampu mengolah, menilai, dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pertimbangan yang matang. Ketiga dimensi ini menjadi dasar untuk membentuk profil lulusan yang berkarakter cerdas dan siap menghadapi tantangan zaman. Oke, masih di dalam dimensi profil lulusan, berikutnya kita membahas poin kelima, yaitu kolaborasi. Dalam dimensi ini, peserta didik diharapkan mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain. Mereka diajak untuk membangun sikap gotong royong agar tujuan bersama dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, dimensi kemandirian. Di sini, peserta didik bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri. Mereka belajar mengatur waktu, menyelesaikan tugas, serta mengevaluasi apa yang telah dicapai. Yang berikutnya yaitu dimensi komunikasi. Peserta didik dituntut untuk menyampaikan pendapat, dan informasi secara jelas. Tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan dengan baik dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, pada slide ini kita adalah dimensi kesehatan. Dimensi kesehatan ini menekankan pentingnya kebiasaan hidup sehat, menjaga kebugaran, dan memiliki kondisi fisik yang prima agar proses belajar dapat berlangsung dengan optimal. Dengan memahami 4 dimensi ini, kita semakin tahu bahwa profil lulusan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tapi juga karakter kerjasama, komunikasi, dan kesehatan.
Oke, yang selanjutnya yang B yaitu prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran adalah landasan penting yang memastikan proses belajar berjalan secara efektif, bermakna, dan menyenangkan bagi peserta didik. Di dalam prinsip ini terdapat tiga prinsip utama, yaitu yang pertama berkesadaran. Prinsip ini berarti peserta didik memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif, mampu mengatur dirinya sendiri, serta memahami apa yang dipelajarinya. Di sini guru berperan membantu siswa untuk membangun motivasi, refleksi, dan kemandirian belajar. Yang kedua yaitu bermakna. Prinsip yang kedua ini terdapat pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari, tidak hanya dihafal, tetapi diterapkan secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Dalam begitu, peserta didik dapat menghubungkan materi dengan pengalaman nyata sehingga pembelajaran lebih mudah untuk dipahami. Yang ketiga yaitu prinsip menggembirakan. Pembelajaran yang ketiga ini harus berlangsung dalam suasana yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi siswa untuk terus belajar. Ketika lingkungan belajar terasa aman dan menyenangkan, maka peserta didik juga akan lebih aktif dan berani mengeksplorasi pengetahuan baru. Jadi ketiga prinsip ini dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan mendukung untuk pembelajaran yang mendalam. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengalaman belajar. Pengalaman belajar terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama adalah memahami. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik menyadari tujuan pembelajaran. Siswa diajak untuk mengenali konsep atau materi melalui berbagai sumber dan konteks sehingga mereka siap untuk belajar. Tahap yang kedua yaitu mengaplikasikan. Di fase ini, peserta didik mulai melakukan aktivitas nyata yang menunjukkan bagaimana mereka menerapkan pengetahuan secara konseptual. Jadi, mereka tidak hanya mengetahui konsep, tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tahap yang terakhir adalah merefleksi. Ini siswa mengevaluasi proses dan hasil dari kegiatan yang telah mereka lakukan. Mereka belajar memahami apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana pengalaman itu memberi makna bagi pembelajaran mereka. Itulah 3 tahap dalam pengalaman belajar memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi, yang semuanya penting untuk membangun proses belajar yang menyeluruh dan bermakna. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran ini mencakup 4 komponen yang jadi dasar dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu praktik pedagogis. Praktik ini mewujudkan strategi atau cara mengajar yang dipilih guru untuk membantu peserta didik dan mencapai tujuan pembelajaran dan membentuk profil pembelajar Pancasila. Jadi guru itu perlu memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan siswanya. Yang kedua yaitu kemitraan pembelajaran. Pembelajaran ini tidak hanya terjadi antara guru dan siswa saja, tetapi juga melibatkan orang tua, komunitas, dan berbagai pihak. Dengan kemitraan ini, proses belajar menjadi lebih kaya dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Komponen yang ketiga adalah lingkungan pembelajaran. Lingkungan belajar bisa berupa ruang fisik di sekolah, ruang virtual, seperti aplikasi pembelajaran maupun budaya belajar yang ada di kelas. Lingkungan yang baik akan mendorong siswa lebih aktif, nyaman, dan semangat dalam belajar. Dan yang keempat adalah pemanfaatan teknologi digital. Teknologi berperan sebagai katalisator yang membuat pembelajaran lebih interaktif dan kolaboratif. Dalam teknologi, guru dapat menceritakan pembelajaran belajar yang lebih menarik dan konseptual bagi peserta didik. Itulah komponen dalam kerangka pembelajaran yang menjadi landasan untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan bermakna. Baik, itu tadi video pembelajaran singkat yang dapat saya sampaikan tentang deep learning, kerangka pembelajaran mendalam. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Kurang lebihnya
Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.